saya Anggun Triandayanti, Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Arif Hidup Pramusa. Halo, saya Juliana dari Prodi Sosiologi. Nama saya Nursaka Septiadi dari Prodi Sosiologi. Seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. Menjadi korban pencabulan, Korban mengaku ketakutan dan memperkosa anak-anak, kekerasan seksual, kekerasan seksual, kejahatan seksual. Apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang melibatkan paksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Ini dapat mencakup beberapa bentuk tindakan seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Pelaku kekerasan seksual tidak mengenal moralitas atau aturan perbuatan baik dan buruk yang seharusnya menjadi acuan manusia dalam berkehidupan. Menurut Sigmund Freud, pendekatan dinamik menggunakan dorongan seksual untuk menggambarkan karakteristik naluri. Karena itu, dorongan seksual dalam diri laki-laki merupakan penyebab dari terjadinya kekerasan seksual. Sebagian masyarakat melihat bahwa perempuan korban pelecehan seksual dan perkosaan sebagai penyebab dari kejadian yang mereka alami. Pembenaran yang dilakukan masyarakat seolah membenarkan bahwa pelecehan seksual dan perkosaan adalah akibat yang disebabkan dari tubuh si korban. Bisa dilihat ketika ada kasus pelecehan seksual atau perkosaan publik, langsung menanyakan pakaian seperti apa yang dipakai korban, kapan korban mendapat perlakuan tersebut, perhiasan seperti apa yang ditampilkan korban, dan sebagainya. Padahal, apa yang dipakai oleh korban tidak bisa dijadikan faktor penyebab mengapa ia menjadi korban pelecehan seksual. Hal ini merupakan akibat dari sistem patriarki yang telah melekat di masyarakat. Sistem ini membuat konstruksi bahwa kaum laki-laki berada pada posisi superior, sedangkan kaum perempuan berada di posisi inferior, di mana laki-laki pemegang kekuasaan utama baik dalam hal politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perempuan cenderung terdiskriminasi keberadaannya karena marginalisasi pada berbagai aspek kehidupan, misalnya ekonomi, di mana pekerja perempuan tidak mendapat upah yang setara dengan laki-laki, dan pendidikan. Masyarakat tidak terlalu menuntut perempuan untuk meraih pendidikan yang tinggi, karena perempuan hanya akan bekerja di dapur dan mengurus rumah. Patriarki memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah pihak yang berhak memimpin dan menguasai, termasuk dalam aspek gender, yaitu menguasai perempuan. Secara teoritis dapat dikatakan di sini bahwa tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks dan mengakar yang dipengaruhi oleh budaya sosial yang berkembang di lingkungan itu sendiri. Kekerasan seksual ini dipahami dan dianggap sebagai suatu keyakinan yang memberi hak kepada laki-laki untuk mengendalikan perempuan, sehingga perempuan tidak memiliki kebebasan terhadap kehidupan seksual dan peran reproduksinya sendiri. Pelaku juga akan merasa bahwa tindakan asusila yang dilakukannya adalah hal yang wajar, karena didasarkan pada pemikiran konstruksi tersebut. Maka hal ini menjadi dinormalisasikan apabila perempuan dijadikan objek seksual untuk pemenuhan nafsu laki-laki. Lalu, kita juga akan membahas tentang dampak dari kekerasan seksual. Apa ya kira-kira? Ada pula dampak-dampak yang dirasakan, diterima, dan terjadi kepada para korban kekerasan seksual. Dalam jangka pendek, korban akan merasakan luka fisik, dihantui rasa malu dan takut, serta berkurangnya keinginan untuk berbaur dalam masyarakat. Sedangkan dalam jangka panjang, korban akan merasakan depresi, serangan kecemasan, serta dihantui stigma buruk dari masyarakat. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual di kampus.
Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini kami keluarkan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akhir kata, saya meminta agar kita semua bergerak serentak, menghapus segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual. Mari bersama kita wujudkan kampus merdeka yang benar-benar merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Halo, selanjutnya kita bahas apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual revenge porn. Revenge porn atau disebut penyebaran berupa gambar atau video seksual tanpa persetujuan adalah bentuk pelecehan seksual digital yang berdampak besar pada korban. Yang dimana kasus kekerasan seksual revenge porn banyak dialami oleh kaum perempuan. Revenge porn awal mulanya digunakan untuk menggambarkan tindakan seseorang yang membagikan konten eksplisit atau terang-terangan secara seksual, seperti video atau foto, tanpa izin dari orang yang bersangkutan, biasanya sebagai bentuk balas dendam setelah putus cinta. Tetapi, seiring perkembangan, banyak kasus yang menunjukkan bahwa motif balas dendam bukanlah faktor dominan di balik penyebaran konten tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kemampuan peretasan semakin meningkat, banyak konten pribadi yang dicuri dan disebarkan oleh pihak ketiga yang mungkin tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban. Banyak pelaku peretas yang mencuri data dari email, penyimpanan cloud, atau platform lainnya. Seringkali juga didorong oleh niatan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau sekedar kepuasan pribadi dan tindakan mengumbar privasi orang lain. Sekarang kita akan membahas penyebab terjadinya revenge porn. Apa ya kira-kira? Jadi, revenge porn adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang terjadi karena disebabkan oleh adanya motif balas dendam dari si pelaku yang rata-rata laki-laki terhadap si korban yang rata-rata perempuan. Dan si korban ini yang tak lain dan tak bukan adalah mantan pasangannya. Dan motif balas dendam itu timbul karena adanya pemutusan hubungan yang dilakukan si korban atas hubungan seksual yang pernah mereka jalin sebelumnya. Dan akibat pemutusan hubungan itu, si pelaku merasa marah dan kecewa dan dengan tega dan sadisnya menyebarluaskan materi seksual yang berisi foto atau video intim si korban yang ia miliki ke media sosial dan dengan tujuan untuk mempermalukan dan merusak reputasi korban. Tentu ada keterkaitan antara revenge porn dengan sistem patriarki, di mana sang pelaku yang melakukan revenge porn tadi seakan memiliki kuasa atau kendali berlebih atas kelemahan yang dimiliki si korban, berupa materi seksual tadi. Dan itu sejalan dengan sistem patriarki, di mana dalam sistem patriarki, laki-laki seakan memiliki kuasa atau kendali berlebih atas perempuan, di mana perempuan dicap sebagai kaum yang tidak berdaya, lemah, dan tidak berkuasa. Oleh karena itu, saya memiliki pendapat bahwa revenge porn merupakan manifestasi terburuk dari adanya sistem patriarki yang membelenggu wanita-wanita di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Contohnya, pemerkosaan. Kasus ini yang terjadi di Sumatera Selatan, tepatnya tanggal 13 Januari 2024. Seorang ayah yang memperkosa anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Lalu kemudian kasus prostitusi paksa yang terjadi di Jawa Barat
pada tanggal 10 November 2023, seorang ibu kandung yang menjual anak kandungnya seharga 3 juta kepada warga negara asing dan kemudian pelecehan gender. Hal ini akibat kentalnya budaya patriarki. Contohnya, seorang laki-laki menghargai istrinya dengan cara membantu mengurus anak, mengatur rumah tangga, lalu kemudian memasak, dan lain sebagainya. Namun sang suami diejek dengan sebutan suami takut istri dan lain sebagainya. Yang kemudian dampak pada korban dalam jangka panjang. Mengenai pelecehan, korban akan merasa gangguan mental atau stres pasca trauma, dapat mempengaruhi pikiran, emosional, perilaku, serta rasa kecemasan yang beresiko akan melukai fisiknya sendiri. Dan korban memerlukan pendampingan psikologis yang baik dan dukungan dari keluarga. Mengenai pelecehan gender, tentu kedua belah pihak terganggu, yang akan menimbulkan stres dan konflik pernikahan atau rumah tangga, dan masalah psikologis antara ibu, ayah, dan anak-anaknya. Beberapa hal bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya revenge porn, seperti tidak berbagi video atau foto yang bersifat pribadi dengan siapapun, bahkan dengan pasangan, dan memastikan privasi akun media sosial terjaga dengan baik. Gunakan pengaturan yang tepat dan tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Namun, jika kalian telah menjadi korban dari revenge porn tersebut, beberapa hal ini bisa kalian lakuin untuk mengatasinya, yaitu menghiraukan pesan dari pelaku dan tidak memberikan uang atau barang yang diinginkan pelaku. Melaporkan kejadian tersebut ke pihak wewenang dan meminta bantuan dari organisasi yang bergerak di bidang hak perempuan.